Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Sandi Ramadan. Untuk kali ini kita akan belajar tentang instalasi kode igniter. Bagi yang belum tahu apa itu kode igniter, Anda bisa membukanya di sini. Kode igniter adalah sebuah framework PHP yang ditujukan untuk memudahkan kita dalam pembuatan sebuah website agar lebih cepat dan lebih mudah digunakan dan lebih aman. Kamu bisa membaca di sini. Cukup lama internet saya karena menggunakan pulsa yang murah. Nah, di sini ada kode igniter. Anda bisa langsung mendownload versi terbarunya. Kita asumsikan saya sudah mendownload dan menyimpannya dalam folder belajar. Di sini saya sudah mempunyai sebuah file kode igniter. Jika sudah, jalankan. Kita coba dulu apakah file tersebut bisa diakses atau tidak. Sesuai dengan folder yang saya buat, belajar. Jika sudah seperti ini, berarti instalasi kode igniter sudah berhasil. Jika ada masalah, mungkin server Anda ini masih belum berjalan. Jika ini sudah berjalan, seharusnya kode igniter sudah bisa diakses seperti ini. Untuk selanjutnya, kita akan belajar membahas tentang config yang ada di dalam folder kode igniter tadi. Yang kita tahu di dalam kode igniter ada sebuah application, di sini ada config. Nah, di sini adalah file-file yang sangat penting bagi kode igniter. Dan sebelum kita memulainya, kita harus membuat setting terlebih dahulu supaya bisa menggunakannya dengan lebih baik. Jadi saya mempunyai text editor Sublime Text. Sebelum saya mulai, saya akan menambahkan folder ke project saya. Di folder belajar tadi saya akan masukkan ke folder project saya. Di sini kita langsung buka saja, ada application, config, dan autoload. Yang pertama kita bahas adalah autoload. Apa itu autoload? Seperti namanya, autoload yaitu automatic load. Jadi saat folder belajar diakses, folder ini akan otomatis di load semuanya, seperti libraries, ada package, di sini ada helper juga. Tidak semua harus kita isi. Yang harus kita isi di sini ada helper. Untuk dasar mungkin di sini hanya helper yang kita isi, URL dan HTML. Hanya itu saja dulu. Untuk selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut. Jika sudah seperti itu, kita close saja. Lalu kita buka file config. Di sini ada base URL. Biasanya ini diisi oleh link yang kita buat di sini. Kita kopikan saja. Taruh di sini base URL-nya. Jika sudah, kita close saja. Kita akan membahas ini lebih lanjut di tutorial selanjutnya. Selanjutnya di sini ada database. Di sini Anda bisa mengisikan username dan database-nya. Tapi karena di sini kita belum menggunakan database, jadi kita tidak perlu mengkonfigurasikan file ini. Kita close saja. Yang terakhir adalah for file root. Di dalam file root di sini kita akan mendefault controller yang bernama welcome. Controller yang bernama welcome. Di sini ada controller, ada yang namanya welcome. Nah, fungsi dari controller yang bernama welcome ini, dia akan mengeload view. Jika Anda belum paham apa maksud ini, saja di sini kita tuliskan ini welcome. Kita echo saja di sini, lalu kita refresh browsernya.
Ya, ini ada ini welcome, terlihat di sini ini welcome. Itu maksudnya saat default controller welcome ini di load, dia akan membaca function index secara otomatis. Dan di dalam function index kita memiliki perintah untuk menampilkan kata yang berisikan ini welcome. Jika Anda masih bingung, kita bisa menambahkan function baru di sini. Misalnya baru. Di dalam function baru kita bisa menambahkan echo juga. Hanya kita bedakan di sini baru. Jadi kita refresh di sini. Ini baru. Saat di load, ini adalah folder root kita belajar. Ini nama controller kita dan ini adalah functionnya. Jika functionnya kita tulis index, dia akan maju ke welcome. Kenapa jika ingin menampilkan welcome kita tidak perlu mengetikkan ini dua kata tersebut? Karena saat di refresh folder belajar, folder ini akan langsung membaca secara default controller yang bernama welcome. Dalam controller welcome, dia secara otomatis akan membaca function index terlebih dahulu. Maka dari itu, saat folder ini di refresh atau di load, dia akan langsung membaca function ini, bukan yang ini. Nah, seperti itu. Jika kita ingin menambahkan lagi, kita kopikan saja di bawah. Nama function kita adalah lama. Ini ya, otomatis kita akan menampilkan seperti ini, lama. Ini lama. Seperti itu kira-kira fungsinya. Lalu bagaimana jika kita ingin mengubah controller secara default? Kita hapus saja terlebih dahulu. Di dalam file routes ini, welcome ini bisa kita ganti dengan controller yang kita inginkan. Kita buat sebagai contoh adalah home. Biasanya saya membuat ini karena lebih mudah. Artinya itu controller untuk home. Nah, seperti itu. Dalam folder controller tentu kita buat file yang bernama chhome.php sesuai nama yang tadi kita tuliskan di dalam file root. Di sini kita melihat dalam huruf dalam kata ini, awalan dari kalimat ini adalah huruf besar. Kenapa seperti itu? Untuk kode igniter 3, saat file tersebut sudah dalam hosting, dia tidak akan membaca jika ini huruf kecil. Ini dia nggak bakalan baca. Maka dari itu, untuk berjaga-jaga, sebaiknya kita biasakan dengan menggunakan huruf besar pada awal kalimat tersebut. Oke, setelah masuk ke sini, sebenarnya dalam Sublime Text ini kita mempunyai sebuah snippet untuk memanggil function controller tersebut seperti ini. Lebih cepat dan lebih efisien, tapi untuk seperti ini tidak semua text editor bisa melakukannya. Jadi kita belajar menggunakan manual saja. Nah, seperti ini kira-kira fungsinya. Kita jalankan dulu, seharusnya ini akan menjadi ini chhome sesuai apa yang ditulis di sini. Maksudnya adalah chhome ini adalah nama file kita dan diawali dengan huruf besar. Jika ini huruf kecil, seharusnya ini akan menjadi error. Tapi karena kode igniter 3 lebih fleksibel, lebih baik, jadi jika ini kecil tidak ada masalah. Tapi akan terjadi masalah ketika sudah di hosting. Ini akan menyebabkan sebuah error atau object not found yang biasa terjadi. Untuk lebih baik dan lebih berjaga-jaga, lebih baik kita menggunakan ini huruf besar. Jadi kita
and CI controller. Ini adalah bawaan dari CodeIgniter itu sendiri. Nah, ini adalah cara menggunakan sebuah controller yang ada di dalam CodeIgniter. Jika Anda ingin mengubahnya, bisa mengubah lagi di ini, bisa kita ubah dengan yang lain. Dan jika ingin menambah function, kita tinggal copy saja seperti tadi di dalam control welcome ini. Tinggal tambah-tambah saja. Oke, mungkin untuk pengenalan sebuah controller dalam CodeIgniter cukup sampai di sini saja. Kita akan melanjutkannya ke dalam teknik MVC. Apa itu teknik MVC? Yaitu sebuah teknik untuk menggabungkan antara model, view, dan controller. Karena kita baru belajar controller, pada tutorial selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu view dan apa itu model. Nah, maka dari itu, tetap saksikan tutorial yang saya buat. Terima kasih.